Rancangan serta kehendak Tuhan adalah keselamatan akhir kekal dalam surga bersamanya dengan damai dan sejahtera, serta jadi alat keselamatan sesama di dunia fana. MTT Inspiration. Embun pagi. Kebiasaan bersyukur akan menambah energi baru. Kebiasaan mengeluh akan menambah masalah baru. Selamat beraktivitas, semoga kita selalu sehat, yang bersyukur dan energik. Amin ya mujibah sailin. MTT cover Bayu Bukateja. Mati untuk kita. Mengapa mati di kayu salib? Ada berbagai jawaban. Ada yang mengatakan ia mati karena memberitakan ajaran yang melawan pemerintah. Ada yang berkata para imam besar dan Yudas Iskariot yang menjualnya harus bertanggung jawab atas kematiannya, atau Pontius Pilatus yang harus bertanggung jawab sebab ia tidak bersalah ketika diperiksa dan ia seharusnya membebaskannya. Tentu semua alasan di atas merupakan sebuah proses yang membawanya ke kayu salib. Namun sesungguhnya apa alasan utama ia mati di kayu salib menurut Yesaya? Pertama, dia mati sebagai korban pengganti diri kita. Kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Pelanggaran ini mengakibatkan kita harus mati secara jasmani dan rohani, lalu mengalami kematian kekal atau terputus hubungan dengan Allah. Jadi ia mati di kayu salib bukan karena kesalahannya sendiri, melainkan karena dia menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Kini kita yang telah menerima Yesus Kristus tidak lagi binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Sekarang kita telah menjadi umat tebusan milik Tuhan, yang berarti kita harus hidup untuk memuliakan, melayani, dan menyenangkannya. MTT cover Purwoto, Jakarta. Benih kecil dan mimpi besarnya. Di sebuah ladang yang luas tersembunyi di dalam tanah yang lembut dan ada sebuah benih kecil. Ia baru saja jatuh ke tanah dan mulai merasakan hangatnya sinar matahari yang menembus tanah. Namun benih kecil itu dipenuhi kekhawatiran. Apakah aku bisa tumbuh menjadi pohon besar? Pikirnya. Bagaimana jika hujan tidak datang? Bagaimana jika tanah ini terlalu kering? Bagaimana jika akarku lemah dan aku tidak bisa bertahan? Hari demi hari berlalu. Hujan turun menyirami tanah. Sinar matahari menyapa dengan hangat. Perlahan, benih kecil itu mulai berkecambah. Ia merasakan akarnya tumbuh dan menjalar ke dalam tanah, mencari kekuatan. Benih kecil itu tersadar, ia bukan lagi benih, bukan lagi tunas rapuh yang takut diterpa angin. Ia telah menjadi pohon yang kuat dan rindang. Semua kekhawatirannya dulu hanyalah bayangan yang tidak pernah menjadi kenyataan. Ia pun berdiri tegak, bersyukur bahwa ia terus bertumbuh, sedikit demi sedikit, hari demi hari, hingga menjadi pohon yang besar dan rindang. Jika saat ini kita merasa seperti benih yang belum bertumbuh, jangan takut. Tuhan yang menanam kita pasti akan memelihara kita. Dia tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Percayalah, dalam waktunya kita akan bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang seperti pohon rindang yang memberikan tempat berteduh bagi burung-burung di sekitarnya. MTT cover Budi, Cirebon. Bertahan dalam pencobaan. Untuk nasihat yang satu ini, kita harus berusaha bertahan. Apa itu? Bertahan dalam menghadapi pencobaan hidup. Setiap hari ada satu yang selalu datang di setiap kehidupan kita, biarpun tidak pernah diundang. Pencobaan inilah yang selalu datang dalam hidup kita tanpa diundang. Hidup ini pilihan. Siapapun kita selalu menghadapi godaan. Mana yang kita pilih? Semua orang mengalami pencobaan hidup. Bertahanlah demi mahkota kekal abadi yang Tuhan sudah siapkan buat siapapun yang menang di atasnya. Kita pasti boleh menang karena ada kasih karunia untuk kita semua. Bertahanlah. MTT cover Cipto, Purwokerto. Firman Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. MTT cover Sulaiman, Cirebon.